Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Sumadina Putri dengan NIM 073002100119. Di sini saya akan menjelaskan tugas studi case dari analisis investasi. Diketahui dari yang diberikan soal itu ada asumsi harga batubara 2024 itu ada 51,9 dolar per ton. Lalu untuk eskalasi harga pada tahun kelima sampai dengan 6 itu 1%. Lalu ada asumsi perhitungan distrek WACC itu risk free rate dari tingkat suku bunganya 4,5%, risk premiumnya 3%, marginal tax rate perusahaannya 28%, corporate tax-nya 21%, betanya 1,4, market rate of return-nya 8%, discount rate-nya 11,2%. Lalu untuk itemnya ini ada hauling road mine to port, itu cost-nya itu 4,5, exploration-nya 1,13, jetinya 21,75, additional power infrastrukturnya ada 3 dolar, 3 million dolar, eh land compensation-nya 36, reclamation and mine closure guarantee-nya 5,79, OB removal-nya 3,35, coal getting-nya 1,1919, coal hauling fee to port-nya 0,2, road maintenance-nya 0,05, coal processing-nya 1,65, barge loading-nya 1,95, barging-nya 0,03, transhipment-nya Transimen to mother vessel-nya itu 3. Lalu untuk item selanjutnya ada overhead 4,5, cost-nya 4,5, CSR dan community development-nya 1,13, safety environmental and rehabilitation-nya 21,75, marketing-nya 3, royalty-nya 36. Lalu untuk lokasinya ini untuk call house to CHPP stockpile-nya itu ada 10 kilometer dan untuk barging to transshipment point-nya ada 40 kilometer. Ini untuk cost-nya, seat yang cost untuk selanjutnya ada seat production schedule. Ini tuh bisa dilihat dari OB removal-nya tahun 2023 nggak ada, 2024 ada 25.000, 2025 ada 25.000, 2026 26.000, 2027 26.000, 2028 26.000, 2029 26.000, 2030 3.000. Dan untuk ROM coal mine-nya itu di 2023 nggak ada, 2024 3.125, 2025 3.125, untuk 2026 sampai 2029 itu 3.250, dan untuk 2030 375. Untuk ROMSR-nya itu dari 2023 tidak ada, dari 2024 sampai 2030 itu ada 8, dan si label call-nya recovery-nya itu 97%. Di tahun 2023 tidak ada. 2024 sampai 2025 itu 3.031. Lalu untuk 2026 sampai 2029 itu 3.153. Dan untuk 2030 itu 364. Lalu ada hauling distance di pit portnya ini dari tahun 2023 ini nggak ada. Tahun 2024 sampai 2025 ini 6.250, dan 2026 sampai 2028 sampai 2029 ini 6.500, dan tahun 2030 750. Lalu barging distance-nya itu di tahun 2023 tidak ada, 2024 sampai 2025 itu 3.750, lalu untuk 2026 sampai 2023 sampai 2029 3.900, dan untuk 2030-nya 450. Ini untuk recovery-nya tadi 97%. Selanjutnya ada di sheet financial schedule. Ini bisa dilihat dari tabel ini. Summary dari coal cell production-nya ada coal cell-nya ini dimasukin dari tadi yang sebelumnya di production schedule-nya dimasukin ke sini dari tahun 2024 sampai 2030. Dan BCM dari overburden removal-nya juga dimasukin, stripping rasionya dimasukin.
Kalau untuk stripping rasionya ini ada hasil dari overburden removal dan coal exposed at mining. Lalu ada coal pricingnya ini karena harganya ini sesuai NIM yaitu jadinya rata-ratanya 51,9. Lalu dimasukin ke tabel, diketahui diketahui revenue from coal sale-nya ini itu hasil dari eh coal sale-nya dikali sama harga batu baranya. Maka hasilnya didapat segini batu baranya di tahun 2024 ada 157.332, tahun 2025 pun sama, lalu tahun 2026 sampai 2027 163.615. Untuk 2028 161.979, tahun 2029 160.359 dan tahun 2030 itu 18.318. Untuk total dari tahun 2024 sampai 2030 itu ada 982.529. Selanjutnya ada costing. Costing ini ada dari direct operation cost, admin cost, depreciation and amortization. Direct operation cost-nya ini di tahun 2024 itu ada 11.841.969. Tahun 2025 ada 11.841.969. Dan tahun 2026 sampai 2027 ini 12.315.565. Di tahun 2028 12.193.553. Lalu tahun 2029 ada 12.072.761. Tahun 2030 ada 1.380.995. Totalnya ada 73.962.376.000. Admin cost-nya ada se ini yang warna kuning. Lalu untuk depreciation amortization-nya ada di warna ini. Lalu untuk total cost-nya ini bisa dilihat di angka warna merahnya. Untuk overall-nya ini dimasukin 14.200. Lalu income tax calculation-nya eh, ini hasil ini didapat dari revenue from coal sale ini. Hasil dari ini yang biru itu revenue from coal sale dikurangi dengan total dari costingnya ini sendiri. Maka eh, maka hasilnya segini. Dan berlaku untuk rumus selanjutnya ini sama. Lalu untuk corporate income tax-nya dilihat dari eh corporate income tax-nya dilihat dari berapa persen. Tadi kan 21%, terus dikali dengan profit before corporate income tax-nya. Maka hasilnya segitu. Berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya. Lalu ini totalnya. Dan untuk yang ini itu dari hasil untuk profit after corporate income tax-nya dilihat dari profit before-nya terus dikurang dengan corporate income tax-nya. Selanjutnya cash flow-nya ini cash flow dari setiap tahunnya. Lalu di bawahnya ada operation cash flow.
Ini hasil dari eh, profit after corporate ditambah dengan eh, add, add depreciation and amortization. Ya, terus selanjutnya untuk operation cash flow-nya ada cost pre-production and investment-nya ini dilihat dari operation cash flow dikurang dengan cash of production and investment-nya. Setelah segini, lo ada kumulatif net cash flow-nya persen value of net cash flow-nya. Lalu ini ada project NPV-nya dilihat dari ini. Ini untuk NPV-nya. Lalu untuk IRR-nya dilihat dari ini. Payback period-nya ada di 2,3 tahun. Ini berikut adalah eh, cost dari hauling distance-nya dari main to port-nya, lalu ada port to vessel-nya, lalu ini cost schedule-nya dari direct operation cost-nya dari hauling main to port, exploration-nya jetty, additional power in, land compensation, reclamation and acid mine closure guarantee, OB removal, coal getting, coal hauling, road maintenance, coal processing, barge loading, barging. Itu di bawah ini yang oranye ini adalah total dari direct operation cost-nya. Lalu selanjutnya ada administration cost. Itu mencakup overhead and manpower, marketing cost, ketiga, community development, royalty. Ini untuk totalnya dilihat dari warna kuning. Lalu selanjutnya ada amortization dan depreciation. Itu mencakup total exploration expensive, permitting dan lainnya. Lalu camp office, call hauling road, port equipment ini total dari amortization dan depreciationnya. Selanjutnya ada harga batu baranya ini ada di 42 dengan NPV 35.098.011, lalu IRR-nya dengan 79,89%. Lalu untuk harga batu bara yang 47 47 lalu NPV-nya 42.065.877. Lalu IRR-nya 90,35%. Lalu untuk yang selanjutnya ada harga batu bara 54,40 dengan IRR 100,49%. Untuk harga yang 57 NPV-nya 54.381.610, IRR-nya 110,95%. Untuk harga batu bara yang 62 memiliki NPV 51 juta 51.865.547 dengan IRR 119,39. Bisa dilihat dari grafik ini untuk harga batu bara, setiap harga batu bara yang naik maka IRR-nya pun naik dan NPV-nya pun naik dari sebelumnya, dari harga batu bara sebelumnya. Lalu selanjutnya ada OB removal-nya, OB removal cost-nya. Yang pertama ini ada 2,35 dengan NPV 48.137.442 dengan IRR 105,55%. Lalu untuk OB removal cost-nya ada yang dari 3, NPV-nya 48.193.538. IRR-nya 100,64%. Lalu untuk yang 3,35 ini NPV-nya sendiri ini 48.900
Rp9.620 dengan IRR 100,49. Lalu untuk yang OB removal dengan kos 4 ini NPV-nya itu 48.279.839 dengan IRR 100,79%. Lalu untuk OB removal cost-nya yang 4,35 NPV-nya 48.310.848 dengan IRR 100,84%. Bisa dilihat dari grafik itu sendiri, eh untuk OB removal-nya ini 2,35 ada di sini untuk NPV dan IRR-nya di OB removal cost 3,00 ini naik dari yang sebelumnya. Lalu saat OB removal cost-nya 3,39 mengalami penurunan untuk NPV dan IRR-nya. Dan pada saat 4,00 NPV IRR-nya pun naik. Lalu di 4,35 juga IRR dan NPV-nya naik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.